Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar tentang penggunaan teks dalam multimedia. Oke, kita langsung aja. Penggunaan teks dalam multimedia. Teks itu sendiri memiliki pengertian, yaitu teks merupakan salah satu bentuk representasi visual dari bahasa dan memiliki arti yang lainnya juga, yaitu teks juga merupakan data atau informasi dalam bentuk susunan karakter. Itu dalam suatu bahasa, kata itu adalah alfabet. Fungsi dari teks merupakan elemen dasar yang sangat penting dalam presentasi multimedia. Membaca dan menulis teks merupakan keahlian yang diharapkan dan diperlukan dalam kehidupan modern. Dan juga kemampuan membaca teks itu merupakan pintu masuk mendapatkan pengetahuan. Dan dengan adanya World Wide Web atau WWW itu peran teks itu sudah menjadi sangat penting dibanding sebelumnya. Dan juga pemilihan kata-kata yang tepat dalam suatu teks sangat penting dalam suatu presentasi multimedia. Jenis-jenis font. Satu seri. Jenis font ini biasa digunakan dalam percetakan media. Ini karena ia dapat membantu pembaca dengan membaca banyak teks yang dipaparkan dalam jangka masa yang lama. Contohnya seperti Times New Roman, Courier, Schoolbook, dan Bookman. Yang kedua ada sans serif, yaitu untuk paparan komputer. Jenis ini tuh lebih banyak digunakan karena ia lebih tepat dalam penggunaan resolusi komputer. Contohnya itu seperti Arial dan Avantgarde. Hal-hal yang digunakan teks dalam multimedia. Gunakanlah huruf font yang sesuai dengan tema aplikasi multimedia yang akan dibuat. Karena huruf font itu tuh mesti sesuai agar pengguna itu dapat membacanya dengan jelas. Dan biasanya digunakan tuh seperti Times New Roman. Intinya yang bisa dibaca lah, kan ada font yang berupa simbol-simbol itu otomatis tidak bisa dibaca oleh user. Yang kedua, pastikan huruf atau font yang dipakai tersedia di sistem komputer lain. Yang ketiga, pemilihan bentuk dan warna yang sesuai dengan tema aplikasi multimedia. Pemilihan bentuk dan warna itu juga termasuk penting karena jika semuanya itu berupa teks semua, otomatis user yang membaca akan menjadi bosan, sehingga kita bisa menggunakan sebuah warna untuk penggunaan teksnya itu. Dan juga warna itu juga disesuaikan dengan backgroundnya. Misalnya backgroundnya berwarna putih, otomatis font yang digunakan jangan juga berwarna putih, tidak bisa dibaca kan, sehingga kita beri dengan warna font yang lain yang berbeda dengan warna backgroundnya. Yang keempat, yaitu pastikan teks tersebut terbaca. Yang kelima, usahakan ringkas tapi padat. Next, struktur teks. Satu, linear. Linear yaitu struktur teks yang tradisional berbentuk linear di mana ia mempunyai bagian permukaan dan penghujung. Susunannya terdiri dari beberapa bab. Yang kedua, tidak linear. Dikenal dengan hypertext. Susunan tidak linear mempunyai struktur data graf. Ia terdiri dari not yang mempunyai bagian teks yang berukuran kecil dan akan dihubungkan dengan bagian teks yang lain menggunakan link. Contohnya HTML atau hypertext markup language, dan biasanya digunakan oleh pemrograman web. Kelemahan media teks yaitu kurang kuat bila digunakan sebagai media untuk memberikan motivasi. Mata cepat lelah ketika harus menyerap materi melalui teks yang panjang dan padat pada layar komputer. Ini contoh penggunaan teks dalam multimedia itu juga bisa digunakan dalam pembuatan iklan. Tuh seperti ini, disesuaikan dengan temanya, tulisannya juga bisa dapat dibaca. Oke, warnanya disesuaikan. Juga bisa digunakan dalam sebuah penerbitan buku. Seperti ini, judulnya begitu jelas tulisannya. Oke, dan yang terakhir yaitu pengertian multimedia itu sendiri. Menurut saya, penggunaan komputer
animasi dan video dengan alat bantu, dan pengguna juga dapat melakukan interaksi, berkarya, dan berkomunikasi. Sehingga multimedia itu juga dapat digunakan dalam dunia hiburan, dan seperti sekarang itu banyak digunakan dalam dunia game. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.